warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Latif selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kitab hadis sekunder. Perkenalkan, nama saya Eri Indah Saputri dengan NIM 53030200016. Saya dari kelas ilmu hadis B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas ulangan akhir semester. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan antara kitab hadis primer dan kitab hadis sekunder. Untuk membedakan antara kitab-kitab hadis primer dan sekunder secara sederhana dapat dilihat terutama dari dua hal, yaitu dari judul kitab dan hadis-hadis di dalamnya. Pada judul kitab hadis primer, dewasa ini biasanya ditulis dan populer dengan nama penyusunnya yang ditulis di bagian belakang judul. Misalnya kitab Sahih Al-Bukhari, Sunan Abi Dawud, Musnad Ahmad bin Hambal, Muwatta Malik bin Anas, Mustadrak Al-Hakim. Sedangkan judul atau nama kitab hadis sekunder biasanya berupa kalimat singkat yang mencerminkan maksud dan kandungan kitab. Di antara judul kitab hadis sekunder ialah kitab Riyadh As-Shalihin min Kalam Sayyid Al-Mursalin karya Muhyiddin An-Nawawi dan kitab Bulughul Maram min Adillah Al-Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, sebutkan 5 kitab hadis sekunder lengkap dengan nama pengarangnya. Yang pertama, kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Sahih Muslim. Yang ketiga, Sahih Abi Dawud. Yang keempat, Sunan At-Tirmizi. Kitab ini juga terkenal dengan nama Jami At-Tirmizi. Yang kelima, Sunan An-Nasai. Kitab ini juga dikenal dengan nama Sunan Al-Mujtaba. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah. Pertanyaan nomor 3, sebutkan secara singkat biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir tahun 773 Hijriah atau 1372 Masehi dan wafat 852 Hijriah atau 1449 Masehi. Beliau adalah seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar, tetapi lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar Al-Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Aslihan, Palestina. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Fathul Bari, Kemenangan Sang Pencipta, yang merupakan penjelasan dari kitab Sahih Maliki Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelas Sahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Dalam beberapa kitab hadis sekunder yang kita pelajari, terdapat kecenderungan perbedaan kualitas hadis-hadis yang dirangkum oleh para penulisnya. Kita ambil contoh kitab Umdatul Ahkam milik Hafiz Al-Maqdisi yang seluruh hadisnya diambil dari Sahihain yang telah disepakati berkualitas sahih. Berbeda dengan kitab Al-Maqasid Al-Hasanah milik Imam As-Sakhawi, di mana dalam kitab tersebut masih ditemukan hadis yang tidak diketahui kualitasnya atau mereka menyebutnya la aslah lahu. Mengapa perbedaan kualitas hadis di setiap kitab ini terjadi, dan sebutkan ungkapan Ibnu Mubarak dalam mengomentari fenomena ini. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat kualitas hadis, beberapa faktor yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menentukan kualitas hadis.
Yang pertama, problem penetapan jarh wa ta'dil. 2. Problem pertentangan atau ta'arud antara tajrih dan ta'dil. Yang ketiga, problem hujah al-hadis mauquf. Pendapat Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak menyatakan, sanad itu merupakan bagian dari agama dan sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa saja yang dikehendaki. Menurut Ibnu Mubarak, apabila terjadi perbedaan pendapat kualitas hadis, maka yang harus diperhatikan adalah apabila sanad berkualitas sahih, maka hadis itu dapat diterima. Sebaliknya, bila sanad berkualitas tidak sahih atau dhaif, maka itu harus ditinggalkan. Pada dasarnya, hubungan antara kualitas hadis dengan sanadnya sangatlah erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, bagaikan antara bintang dengan kakinya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.